Sosiologi Politik Kelompok 1 Rahmat dari Mariansyah Ustani Koswara Siti Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yustani Koswara, NPM 1905.5020, akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, lembaga pemerintah, lembaga negara, otoritas, dan hal lain yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting tentunya, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir sampai menjelang kematiannya. Untuk memperluas kekuasaannya, pengakuan diperlukan perpolitikan. Okay, next. Menurut para ahli, menurut Maud Verger pada 1996, arti sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Dan menurut Fals, arti sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan antara masyarakat dan lembaga negara. Oke, next. Ada dua ruang lingkup sosiologi politik. Yang ke satu, studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan rakyat. Yang kedua, ada studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam perannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam penanggapan kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan atau simpati. Next. Ada konsep sosiologi politik. Yang ke satu, ada sosiologi politik. Sosialisasi dalam sosiologi politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Sosiologi politik ini ditemukan melalui pengertian penelitian sosial, sehingga hasilnya pas dengan apa adanya yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya di dalam konsep sosiologi politik terdapat partai politik, yang mana di dalam konsep kedua ini berhubungan langsung dengan partai politik, di mana di dalam partai politik kita diberikan sebuah pengajaran dan wawasan yang luas. Selanjutnya ada pengrekrutan politik, yang mana di bagian ketiga konsep sosiologi politik ini kita diberikan sebuah kesempatan untuk direkrut sebagai anggota partai politik ataupun menjadi partisipan di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi politik, di mana komunikasi politik ini menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah konsep, di mana di dalam konsep sosiologi politik Indonesia ini diberikan kajian yang mendalam untuk memperoleh sebuah kekuasaan. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan ataupun pelanggaran secara resmi, adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang mempengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Oke, selanjutnya ada ketentuan netralitas ASN dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Yang pertama, menurut asas netralitas dalam penjelasan pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan yang selanjutnya, setiap PNS dilarang menanggapi, mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan like, comment, love, ataupun retweet di media sosial. Menurut Surat Edaran BKN nomor K.30.6/30/72/2/99 pada 31 Mei 2018. Dan yang terakhir, menurut Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara nomor 71/SM.00.00/2017 pada 27 Desember 2017 perihal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2014
pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Selanjutnya, ada ketentuan ancaman bagi ASN. Yang pertama terdapat pada pasal 188 nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan umum gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya ada ketentuan kerjasama atau UMU Bawaslu dan KASN nomor 0115-Bawaslu-02.00/FI-2020 nomor 4-PKASN-6-2020 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN pada pemilihan tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 pasal 3. Dan yang terakhir ada peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pasal 3, pasal 4 ayat 2A sampai E, pasal 6 ayat 1A. Nah, selanjutnya ada sanksi yang diberikan berdasarkan pasal. Nah, selanjutnya ada sanksi yang diberikan, yaitu ada sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sanksi moral. Yang pertama ada hukuman disiplin tingkat sedang berupa 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan selanjutnya ada hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua ada pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Yang ketiga pembebasan dari jabatan. Dan yang keempat atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Hal itu berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2014 terdapat pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Adapun contoh kasus dalam pelanggaran ini yaitu di Jawa Tengah ada ASN berpolitik dan penyalahgunaan fasilitas negara. Menurut catatan Bawaslu Jawa Tengah terdapat 4 kasus yang sudah terbukti dalam penyalahgunaannya. Yang pertama ada di Brebes, yaitu ASN memposting konten untuk memberikan dukungan politik. Di Klaten, seorang ASN terlibat acara deklarasi pemenangan salah satu calon legislatif. Di Sukoharjo ada ASN terlibat kampanye partai politik. Sedangkan di Boyolali ada ASN mengajak untuk memilih calon legislatif tertentu dalam acara pertemuan rutin Ikatan Guru TK sekecamatan. Dan selanjutnya menurut Rofi menjelaskan adanya pelanggaran karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Di Purworejo ada kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada kegiatan rises anggota legislatif. Kegiatan rises yang harusnya untuk menyerap aspirasi masyarakat malah digunakan untuk kampanye. Nah, sedangkan di Sukoharjo ditemukan mobil dinas plat merah digunakan untuk menjemput seorang calon legislatif, dan mobil tersebut diparkir di lokasi kampanye. Kemudian di Kabupaten Magelang ada dugaan pelanggaran pengguna fasilitas negara untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh seorang calon legislatif. Dugaan pelanggaran serupa juga terjadi di Kota Pekalongan dan Demak. 2010. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari penjelasan Kang Ius dan Kang Rama. Oke, langsung saja ya. Bahwa tadi kan sudah jelas bahwa sosiologi hukum itu apa, terus kasusnya seperti apa. Di sini kan ngambilnya kasus ASN yang menggunakan fasilitator negara dengan sebagai fasilitator pribadi. Nah, itu tidak boleh ya, teman-teman. Nah, terus apa sih kaitan kasus tersebut dengan sosiologi politik? Nah, apakah ada gitu kaitannya? Tentu ada ya. Nah, kita lihat slide-nya dulu. Jika dikaitkan dengan kasus tersebut dengan sosiologi politik, maka apa yang dilakukan oknum-oknum
PNS tersebut jika dilihat dari studi tentang negara dalam ruang lingkup sosiologi politik merupakan sebuah penyelewengan. Jadi apa yang dilakukan ASN atau oknum-oknum PNS tersebut merupakan sebuah penyelewengan negara. Sudah jelas ya, karena dia itu menggunakan fasilitas negara sebagai fasilitas pribadi. Nah, itu tidak boleh. Contohnya karena apa kan? Waktu itu yang harusnya dipergunakan untuk mendengar aspirasi rakyat malah dipergunakan untuk kampanye kembali. Meskipun itu sifatnya kampanye ya, atau untuk sosiologi politik, untuk mensosialisasikan politik secara bersama. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, pembahasan selanjutnya, slide berikutnya. Jika dilihat dari studi tentang kekuasaan dalam ruang lingkup sosiologi politik yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah untuk menarik kembali perhatian masyarakat sehingga oknum tersebut bisa kembali memiliki kekuasaan. Dan jika dilihat secara sesama, apa yang dilakukan oknum tersebut menggunakan konsep sosialisasi politik. Karena apa? Sosialisasi dalam sosiologi politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan, dan komunikasi politik menjadi hal penting dalam konsep diterapkan di dalam sosiologi politik. Komunikasi ini diberikan melalui kajian dalam untuk memperoleh kekuasaan. Jadi kalau dilihat penjelasannya gini ya teman-teman, kalau dilihat dari segi ruang lingkup di dalam kekuasaan, nah itu otomatis untuk apa? Untuk menarik orang supaya apa? Supaya calon legislatif itu kan dipilih ya melalui apa? Melalui kampanye gitu. Nah, kalau dilihat dari secara sosial atau secara bersama apa? Itu merupakan sosialisasi politik atau komunikasi politik gitu. Jadi komunikasi politik itu apa? Untuk mengkomunikasikan dirinya kepada masyarakat gitu, berbentuk sosial dan bersifat sosial gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kenapa sih hal tersebut atau kasus tersebut itu merupakan penyelewengan, kan tadi sudah dikatakan. Nah, karena apa? Karena ada hukum yang mengaturnya. Hukum yang mengaturnya itu kan apa? Berupa sanksi yang didapatkan selain sanksi moral dan administrasi, maka oknum tersebut bisa dipidanakan gitu. Menurut aturan hukum yang telah diatur gitu ya. Dengan merujuk pada pasal 189 UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PP penggantian Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilu gubernur, bupati, wali kota menjadi UU sebagaimana diubah terakhir dengan Perpu 1 tahun 2020, yaitu calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, serta perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1, yaitu dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta gitu ya teman-teman, bahwa memang sudah jelas kasus ASN yang menggunakan fasilitas negara sebagai fasilitas pribadi, meskipun itu berbentuknya kampanye untuk mensosialisasikan dirinya sebagai calon legislatif atau sosialisasi politik, itu merupakan penyelewengan merupakan penyelewengan karena ada hukum yang mengaturnya gitu kesimpulannya ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang sulit dimengerti, karena saya masih dalam tahap belajar.